Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration by the Terrace. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara menghitung money management untuk averaging martingale. Ya, kita tahu bahwa averaging martingale itu adalah sebuah sistem trading yang memiliki winning rate yang sangat tinggi, namun masih menyisakan sekian persen kemungkinan akan MC. Nah, hal itulah sebabnya penting sekali money management di sistem trading ini ya, averaging martingale. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk menghitung ini saya menggunakan prinsip mengenai mengetahui all time high dan all time low. Artinya level harga di mana pair yang akan kita pakai untuk averaging martingale ini di level tertingginya all time high atau di level terendahnya atau all time low. Artinya all time ini maksudnya sepanjang waktu ya, harga tertinggi sepanjang waktu dan harga terendah sepanjang waktu juga. Nah, bagaimana kita bisa memerlukan mengetahui harga tertinggi dan harga terendah ini? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengukur kemungkinan apabila bleeding dari averaging kita itu sampai sejauh mana. Artinya kalau kita pasang sell maka kita harus tahu titik all time high-nya di mana supaya kita sudah mengantisipasi melewat dari all time high. Nah, dengan asumsi bahwa harga tidak akan melebihi all time high atau harga tidak melebihi lebih rendah dari all time low, seperti itu. Nah, jadi prinsip ini yang akan kita pakai. Nah, untuk itu saya akan membuat contoh ya menggunakan pound dollar ya, pair pound dollar, karena pair pound dollar ini masuk yang paling mudah untuk menghitung money managementnya. Nah, nanti untuk pair-pair yang lain, Euro USD atau Audi USD dan mungkin pair-pair yang lain, ini kan yang depan, yang belakangnya USD itu akan sama ya cara menghitungnya. Tetapi kalau untuk pair yang lain yang USD-nya di depan tentu berbeda cara menghitungnya. Dan apalagi yang cross pair ya, yang seperti CHF atau US atau Canadian Swiss franc dan atau Euro Japan Yen. Nah, yang seperti itu tentu cara menghitungnya akan berbeda lagi karena from time to time akan selalu berbeda. Nah, untuk itu kita langsung aja ya ke TradingView pound sterling dollar untuk supaya kita sama-sama melihat bagaimana kita menentukan all time high dan all time low-nya. Oke, di sini saya sudah punya TradingView ya, di mana TradingView ini menampilkan pound dollar ya di sini, dan saya menggunakan time frame monthly. Nah, kita bisa melihat bahwa all time high-nya itu ada di level ini ya. Saya kasih gambar garis horizontal aja, saya agak dinaikin dikit. Sama untuk yang all time low-nya itu ada di titik ini ya. Sebentar, waduh kok susah ya, sebentar. Nah, disinilah kurang lebih ya, mungkin agak ditarik dikit. Set. Nah, ini all time high dan all time low. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan ya, ini jaraknya agak jauh dan sebenarnya all time high ini kita bisa bagi-bagi supaya tidak terlalu jauh jaraknya, amplitudenya. Kenapa? Karena kalau terlalu jauh maka dana yang diperlukan untuk melakukan trading averaging martingale untuk pair ini jadi terlalu besar ya. Untuk itu saya bisa membuat menentukan misalnya all time high-nya adalah di sini nih. Kenapa? Karena di sini tidak pernah melewati 1,7 ya, setelah sudah lama sekali ini. Terakhir dia di 1 September 2008. Nah, sesudah November 2008 ini itu harganya tertingginya itu cuma maksimal sekitar 1,74-an ya. Jadi di level-level 1,74-an. Nah, ini sebagai all time high dan all time low-nya adalah di 1,12. Nah, untuk itu kita bisa langsung ya ke
Excel ya, ke Excel. Nah, di sini di Excel ini adalah Excel yang sudah saya buat, sudah saya siapkan, di mana di sini saya menentukan all time high dan all time low ya. Nanti Excel ini saya akan kasih linknya ya, supaya teman-teman bisa lihat di description. Ada link untuk menuju ke file Excel ini ya. Nah, jadi all time high-nya tadi kan kalau yang 2,13 saya bisa atur tadi 1,7 berapa ya tadi ya, kalau nggak salah kita ya di 1,74 ya, di 1,74. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Berarti all time high-nya kita bisa tentukan 1,74. Nah, kemudian all time low-nya adalah 1,1 ya, seperti yang sudah kita lihat di sini ya. Nah, di sini all time low-nya adalah 1,12 ya, 1,12. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat ke Excel lagi. Oke. Jadi di all time low-nya 1,1 ya, 1,1, kemudian all time high-nya 1,74. Nah, kemudian di sini nih amplitudo. Nah, amplitudo saya mau menjelaskan lebih detail ya di sini ya. Nah, amplitudo itu maksudnya apa? Jarak antara all time high ke all time low. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 0,64 ya. 0,64. 0,64 ini besarnya berapa pip? 0,64 pip ini 0,64 ini adalah 6.400 pip ya teman-teman ya, karena dikalikan dengan 10.000 ya. Jadi 6.400 pip. Nah, 6.400 pip ini jauh sekali ya jaraknya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menghitung jarak sejauh ini ya lumayan. Nah, tapi tentu biaya yang diperlukan akan sangat tinggi. Tapi biarinlah ya, kita akan menggunakan jarak sebesar ini ya, 6.400 pip ya di awal. Nah, kemudian saya menggunakan ini adalah akun standar ya, di mana kontrak size-nya adalah 100.000. Kemudian multiplier ini adalah kenaikan tiap levelnya berapa. Nah, kenaikan levelnya misalnya adalah 1,3 ya, itu berarti saya tulis di sini 1,3 lot ya. Untuk kenaikan lotnya tiap level naik berapa lot, 1,3. Kemudian di sini lot awal ya. Lot awal ini adalah di lot ketika mulai melakukan posisi level 1, level 0 itu berapa lotnya. Di sini saya taruh 1, tapi nanti ini angkanya bisa dirubah-rubah karena nanti tabel yang di bawah ini adalah tabel yang akan menghitung hasil akhirnya nanti seberapa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, secara singkat mungkin seperti itu saya akan tunjukkan bahwa di sini dia akan mampu menghitung berapa dana yang diperlukan kalau kita misalnya menggunakan setting seperti ini. Itu di sini tertulis 3,4 juta ya, 3,4 juta dolar yang diperlukan. Nah, bagaimana kalau dengan sen dan sebagainya ya? Ini tentu akan disesuaikan. Kalau ini dianggap sen berarti kan ya nggak sampai 3,4 juta dolar ya, tapi kalau 3,4 sen alias dibagi 1000 berarti 34.000. Masih terlalu besar ya kan teman-teman ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan nih. Kita bisa sesuaikan misalnya multipliernya saya nggak mau 1,3, tapi saya mau 1 aja misalnya. Jadi berarti ini bukan martingale tetapi averaging. Nah, kalau averaging Anda perhatikan, kalau seandainya ini akun sen ya, berarti 6.765 dolar yang diperlukan. Anda katakanlah Anda menggunakan berapa? 10.000 dolar ya, cukup, sudah cukup. Nah, oke, sekarang bagaimana kita melihat untuk parameter-parameter yang lain ya. Nah, di sini ada parameter pip step. Pip step ini berarti jarak antara
level 0 dan level 1 dan level 2 dan seterusnya itu menggunakan jarak tetap ya yang fix. Nah, fixnya berapa? 50 pips misalnya. Apakah bisa lebih dari itu? Bisa. Ini kita bisa atur-atur. Misalnya kita ubah jadi $100 seperti itu. 100 pips, sorry. Jaraknya 100 pips. Maka otomatis nah, di sini ada lagi yang namanya max pips. Max pips itu artinya sampai berapa pip nih maksimal yang akan di averaging. Jadi misalnya saya di sini punya 6400 pip amplitudonya ya, tetapi yang mau di averaging cuma 500 aja. Bisa apa nggak? Bisa. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Kalau saya kembali ke trading view ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Misalnya dari ini all time high, all time low-nya di sini. Nah, kemudian kita mau lihat bahwa jarak antara sini ke sini kan 6400, tapi yang mau di averaging-kan itu hanya 500 yang pertama. Itu apa bisa? Bisa. Jadi saya dari sini ke sini, ini kan berapa nih? 6000-an kan. Nah, kalau 500 berarti cuman segini aja yang di averaging-kan. Dengan anggapan ya pendek sekali, dengan anggapan bahwa nggak sampai 500 dia sudah balik, nggak sampai 500 itu dia udah balik arah, udah close gitu ya, udah terclose. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Excel ya. Nah, di Excel ini kita bisa lihat, jadi max pip-nya itu berapa? 500 kah? Jadi enggak sampai 6400 dipenuhin semuanya, di averaging terus, karena kalau di averaging terus sampai 6400 berarti dana yang harus kita sediakan begitu besar ya kan. Nah, teman-teman bisa tahu ya hal itu. Nah, jadi misalnya saya maksimal pipsnya cuma 500, tapi saya mau lebih dari 500, bisa nggak? Bisa, misalnya 1000 katakanlah, boleh. Nah, maka kalau 1000 berarti dia akan sampai level berapa? 500 jaraknya 100 berarti kan sampai 10 nih. Max pipnya 1000 dengan pip step 100 berarti kan sampai level 10 ya. Nah, di sini ya pip stepnya jaraknya 1000. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mudah. Jadi Excel ini berguna sekali untuk membantu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan akun Send ya, akun Send, maka 649.000 ini jadi berapa ya? Ya, ini tinggal saya bagi 100 aja lah ya. Di sini saya misalnya bagi 100. Nah, 6490 nih langsung kelihatan. Oke, biar agak kelihatan, dikecilkan sedikit. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi cukup mudah sebenarnya cara menghitung averaging martingale ini. Nah, saya akan lebih menjelaskan sedikit mengenai kenapa kita tidak kenapa kita memerlukan dana sebesar ini. Itu disebabkan karena gini. Jadi ini kan level ya. Ini kolom pertama adalah level ya, level 0, 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian kalau buka pertama itu level 0 ya, dan seterusnya level 1 dan 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian lot size ini berikutnya lot size-nya. Jadi kalau tidak ada multiplier ya, artinya kita averaging biasa, berarti dia tidak lotnya akan tetap terus satu terus lot size-nya. Nah, pip step-nya ini sudah tahu ya. Kemudian relative price ini tadi yang 6400, kemudian karena turun 100 pip jadi 6300, lalu 6200 dan seterusnya. Nah, ini relative price, ini dalam bentuk pips maksimalnya. Nah, kenapa dibilang jarak fix maksimal ya? Karena di level 0 ini dia berarti dia bisa sampai 6400 pip seandainya dia pasang nih. Misalnya saya kembali lagi ke ini ya, ke trading view ya. Misalnya dari titik sini turun ke bawah ya. Ini kan 6400 nih jaraknya. Dari sini ke sini ini kan 6400. Nah, karena dia jaraknya 6400, misalnya nih level 0-nya ini turun terus. Kan tiap kali turun 100 dia buka baru. Tiap turun 100 dia buka baru. Nah, tetapi dia sampai dia di level 0 sampai level all time low ya, melewati all time low ini sampai di titik ini, itu
dia harus tetap tahan gitu loh. Ketahanannya tuh harus, yang tadinya di sini kan makin kesini kan berarti dia jumlah pipnya itu kan lebar banget kan, udah 6.400 sendiri. Nah itulah ketahanan maksimal pipsnya itu 6.400 itu gitu. Nah sementara equity-nya harus kita atur sedemikian rupa sampai yang level 0 ini kuat untuk menahan 6.400 itu. Kemudian diikuti dengan yang level 2 misalnya nih ya. Ini level 2 nya di sini saya bikin sebentar. Nah ini jaraknya berarti sebentar, saya kembali ke Excel lagi aja ya. Nah di Excel ini berikutnya adalah 6.300 ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke sini. 6.300 berarti ini misalnya nih 6.400 ini 1,74335 dikurangi 100 pip ya, berarti kan berapa itu ya, pokoknya turun lah ya 100 pip lah, kira-kira anggap ini sudah jaraknya 100 pip lah ya. Nah nanti turun lagi dia di sini gitu kan. Nah berarti kan antara ini ke sini ya itu jaraknya lebih jauh daripada yang dari sini ke sini kan. Jadi dia jaraknya makin lama makin pendek, ketahanannya makin pendek. Nah sekarang kita kembali ya ke Excel-nya lagi supaya kita bisa melihat. Jadi jarak pips maksimalnya untuk level 0 paling tinggi 6.400, terus yang berikutnya 6.300 pips doang. Nah yang berikutnya 6.200 pips doang. Nah turun terus sampai seberapa? Sampai level 10, karena kita hanya buka level 10, artinya sampai 11 level. Kita sampai buka sampai 11 level, ya kan? Ini kan level pertamanya itu kan level 0, jadi kan harus jumlah 10 ditambah 1, 11 level. Nah jadi di level sampai karena maksimal cuma sampai 11 level, artinya nah teman-teman berarti dia sampai 5.000, jarak pips yang paling rendah itu 5.400. Ini adalah jarak dari sini, dari yang apa? Oke kita lihat ya, berarti dari jarak ini berarti kan 0, 1, 2, mungkin nanti ada beberapa sampai 10 ya, kita buat aja lah ya. Nah dan seterusnya sampai ini katakanlah ini sudah yang level 10 nya lah ya, level 11 nya. Nah berarti dari sini ke sini itu berapa? Itu adalah yang terpendek, jarak yang terpendeknya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah berarti floating loss-nya sama ya, berarti 6.400 ini kan, kalau ini kan lot awalnya 1 ya, kalau lot awalnya 1 itu berarti 1 pip turunnya itu adalah $10 teman-teman ya. Jadi ini tinggal dikalikan 10 ketemunya. Ini rumusnya detail nih sebenarnya, karena ini menghitung kontrak size-nya dan sebagainya dan relative price-nya berapa, akibatnya akan menghasilkan ketemu $64.000 nih untuk yang level 0 aja. Jadi ini kan harus dijumlah nih semuanya, benar nggak teman-teman? Nah jadi ini harus dikumulatif. Nah kayak di sini ada kebutuhan kumulatifnya nih. Jadi di level 0 ya, ketika baru buka satu level itu 64.000 kebutuhan modal yang harus disiapkan oleh teman-teman gitu. Ketika dia turun lagi ya sampai level 1, buka level baru, kebutuhan modalnya kan tambah 6.300, jadinya 127.000. Jadi 64.000 ditambah 64.000 ditambah 63.000 jadi 127.000. Turun lagi ditambah 62.000 jadi 189.000. Turun lagi ditambah 61.000 jadi 250.000. Terus nih sampai dia berhenti di 649.000 karena yang level 11, 12 dan seterusnya tidak nambah lagi gitu kan. Nah jadi ini adalah yang paling maksimal 649.000. Tapi ini adalah akun standar. Jadi kalau teman-teman, saya sarankan untuk martingale averaging lebih baik itu kita menggunakan akun sen, karena akun sen kita bisa lebih bebas ya mengatur lotnya dan dana yang mau kita masukkan. Contoh di sini kan berarti 6.490 ya, berarti kan ya 7.000 lah, $7.000
udah cukup. Nah kalau mau lebih kecil lagi bisa, jadi lot awalnya kita kecilin lagi, misalnya 0,1 ya, pakai lot mini gitu kan. Nah ini bisa 649, berarti bisa pakai $1.000 kan. Nah seperti itu. Tapi kalau saya nggak mau, nggak ada multiplier, saya mau pakai multiplier jadi 1,2 katakanlah, ya bisa juga, jadi lebih cepat nutup, tapi biayanya otomatis naik jadi 1.842 atau 2.000 gitu ya teman-teman ya. Nah misalnya saya mau maksimal pipnya katakanlah 500 aja misalnya, bisa juga, jadi lebih dikit kan. Nah kembali di sini $700 bisa, udah cukup. Nah tetapi kan ada juga nih, saya mau lebih murah lagi, ada juga broker tertentu yang kontrak size-nya nggak sampai 100.000, misalnya 10.000 aja. Nah jadi bisa lebih murah lagi. Nah misalnya ini $100 udah cukup ya kan, $100 udah cukup, tapi dengan lot awal 0,1, multiplier 1,2, dan buka levelnya cuma sampai 6 level aja gitu. Nah jadi ini hitung-hitungan averaging martingale ya teman-teman. Mungkin saya sendiri tidak menyarankan ya menggunakan averaging martingale, ini disclaimer on. Jadi ini apa yang saya sampaikan di video ini hanyalah murni untuk edukasi aja buat teman-teman, untuk bisa memperhitungkan sebenarnya biaya berapa yang diperlukan untuk trading menggunakan averaging martingale, sehingga kalau Anda dengan dana yang terbatas maka Anda juga mesti mikir-mikir ya, karena pertama-tama dengan multiplier yang kecil, kalau kita batasi multiplier sekecil-kecilnya maka kemungkinan floatingnya lama jadi akan sangat besar sekali ya teman-teman. Nah jadi itu sih yang mungkin saya mau berikan ya di kesempatan kali ini, bahwa betapa pentingnya money management. Silakan teman-teman ulang lagi ya, memutar video ini untuk supaya lebih bisa memahami cara berpikir atau cara menghitung yang saya lakukan ya. Biasanya kalau saya menggunakan robot averaging martingale itu seperti apa. Nah ini dengan asumsi ya, averaging martingale-nya ini dengan asumsi bahwa kita sudah benar-benar menghitung all time high dan all time low-nya. Walaupun all time high-nya dan all time low-nya bisa kita atur sebatas jangka waktu tertentu saja, dimana kita tahu bahwa all time high-nya itu tidak pernah setinggi ini lagi, jadi bisa turun gitu kan. Kita bisa menentukan bahwa all time high, all time low kita tidak terlalu ekstrim ya, sehingga kalau terlalu ekstrim akan dananya akan terlalu besar. Begitu aja sih dari pemaparan saya. Nanti akan saya taruh link Excel-nya ya ke description, jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Please klik like dan share, dan juga share ke teman-teman ya. Kemudian kasih komen juga teman-teman kalau ada pertanyaan atau terkait dengan topik ini, topik-topik forex dan money management tentunya. Dan jangan lupa subscribe kalau teman-teman menyukai topik-topik seperti ini, supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan itu saja dari saya, terima kasih.